Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus berupaya untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat di wilayah yang terdampak oleh kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya, pemerintah juga akan terus memberikan bantalan ekstra bagi masyarakat berupa pemberian bantuan sosial lainnya. Presiden Joko Widodo memutuskan melanjutkan pelaksanaan PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang. Untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak dari kebijakan ini, Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial hingga 55,21 triliun rupiah. Anggaran perlindungan sosial tersebut akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan juga subsidi listrik. Diharapkan dengan ditambahkannya anggaran perlindungan sosial dapat sedikit meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 maupun PPKM level 4. Dari Jakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas mengenai bantuan sosial tunai bagi warga terdampak PPKM, kami sudah terhubung dengan Ibu Ida Ruwaida Nur selaku Sosiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang, Mbak Banu. Ibu, menurut Anda Bu, apakah penambahan dana perlindungan sosial hingga 55,12 triliun rupiah ini adalah langkah yang tepat yang diambil oleh pemerintah Bu? Saya kira memang sudah seharusnya demikian ya, karena ketika kita bicara tentang pandemi, kan dampak ya, ekonominya tuh luar biasa juga begitu ya. Bukan hanya sekedar pemutusan hubungan kerja, tapi juga terkait juga dengan daya beli dan sebagainya begitu. Oke, lalu kan hingga saat ini ya Bu, sebenarnya masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui cara untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Lalu sebenarnya bagaimana mekanisme yang bisa didapatkan untuk bisa mendapatkan bansos dari pemerintah ini Bu? Nah, saya kira kan sebetulnya memang bantuan sosial yang selama ini diberikan, terutama yang dari Kemensos, itu sebetulnya datanya itu dari bawah sebetulnya. Artinya dari RT, RW gitu ya, desa ataupun kelurahan yang terus kemudian naik di tingkat pusat dan nanti dari pusat apa yang kita sebut sebagai DTKS itu ya, data terpadu kesejahteraan sosial itu perlu diverifikasi dan validasi kembali di tingkat daerah. Nah, artinya bagi masyarakat sebetulnya kalau menurut saya mengikuti mekanisme pendataan yang ada itu sebetulnya bisa melaporkan ke RT RW begitu. Dan kemudian RT RW itu akan meneruskan ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk melakukan pendataan. Setahu saya misalnya di wilayah tinggal saya di DKI Jakarta, proses itu yang sebetulnya terjadi. Nah, di luar data DTKS, terutama karena kalau kita bicara tentang data DTKS, Kemensos, itu kan memang bansosnya terbatas ya. Dana paling PKH, kemudian bantuan pangan non-tunai, atau satu lagi sebetulnya sembako ya. Tapi prinsipnya sebetulnya ada bansos-bansos yang juga diberikan kepada KPM ya, keluarga penerima manfaat yang sebetulnya di luar data tersebut ya, DTKS tersebut. Nah itu dilakukan loh sebetulnya di masa pandemi ini ya. Memang yang jadi masalah sampai saat ini kalau kita baca dari berbagai berita ataupun hasil kajian cepat, memang kita masih punya persoalan dengan pendataan karena DTKS meskipun disebut sebagai data terpadu itu sebetulnya memang belum terpadu di dalam konteks misalnya menjangkau terkait dengan data misalnya penerima subsidi listrik misalnya seperti itu belum masuk prapekerja misalnya ya kartu itu kan dari Kementerian Ketenagakerjaan gitu ya, karena DTKS kan masih di bawah koordinasi Kemensos. Nah, beberapa waktu yang lalu saya terlibat dalam diskusi berkenaan dengan pendataan ini, memang yang menjadi sangat penting bagaimana keterpaduan lintas sektor itu menjadi penting gitu, sehingga
tidak terjadi sebagaimana mungkin kita juga tahu ada penerima yang sebetulnya kemudian menerima double gitu ya dari sana sini karena validasi datanya jadi masalah begitu ya, dan pastinya mereka juga tidak melaporkan kan begitu ya. Jadi apa yang disebut sebagai data fiktif itu juga sebetulnya terkait juga dengan data ganda begitu diantaranya ya, termasuk ganda menerima bansos begitu. Oke, baik. Berarti untuk satu penerima bansos itu hanya boleh satu bantuan sosial saja ya Bu ya? Berarti tidak bisa double ya Bu ya? Sebetulnya beragam ya. Kalau kita merujuk pada bansosnya apa namanya, misalnya PKH, PKH itu sebetulnya kan keluarga penerimanya. Nah, kita karena dia kriterianya ketat, maka tidak semua kriteria bisa dipenuhi di PKH, hanya boleh 4 kriteria, misalnya seperti itu ya, bahwa ada ibu hamil, ada balita, ada anak SD itu kan ya, karena dia bagian dari conditional transfer program. Jadi memang bansos yang punya kriteria tertentu itu ditetapkan tidak boleh lebih dari 4 kriteria gitu ya, karena kalau dia misalnya punya lansia, punya apa, nah itu paling tidak maksimal 4 kriteria. Nah, tapi dalam situasi yang pandemi saat ini sebetulnya ada juga yang memang di dalam tanda kutip ditolerir menerima double gitu ya, BPKH, kemudian bantuan pangan non tunai, satu lagi BST ya kalau nggak salah ya, bantuan sosial tunai. Misalnya seperti itu. Nah, itu kan, tapi yang menjadi sangat penting itu menurut saya apakah memang kriteria kelayakan. Nah, ini satu lagi ya, sejak saya terlibat evaluasi PP apa namanya dulu ya, subsidi PKPS BBM dulu disebutnya gitu ya. Itu memang salah satu isunya itu adalah ketepatan atau kelayakan penerima bansos. Nah, siapa yang sebetulnya dianggap memang memenuhi kriteria tersebut itu sebetulnya di tingkat tadi, balik lagi di tingkat lokal ya, RT, RW sebetulnya begitu. Karena ada juga temuan yang menunjukkan sebetulnya, contoh ya, saya juga baca dari satu hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerima bansos subsidi listrik yang padahal itu sebetulnya sudah mengarah kepada kelompok tertentu yang dianggap paling rentan ya terdampak oleh pandemi, yang pelanggan 400 dan 900 KVA ya kalau nggak salah istilahnya seperti itu ya. Nah, ternyata itu pun ternyata 50% diantaranya itu sebetulnya tergolong mampu. Itu saya juga bingung ya. Kenapa ada? Karena kan asumsinya kalau dia pelanggan 400 dan 900 itu ya memang kelompok masyarakat tidak mampu ya, dalam pengertian bansos itu sebetulnya keluarga prasejahtera seperti itu. Nah, tapi kalaupun ada ternyata apa namanya penyimpangan, nah itu kita perlu tahu kenapa tergolong mampu ketika dia pelanggan listrik yang seperti itu soalnya besar juga 50% dan hanya 26% yang sebetulnya memang tepat sasaran. Yang hal-hal yang seperti ini menurut saya membuat kita berkerut kening juga ya terkait dengan pendataan. Jadi memang masalah di negara ini memang data ya. Nah, dalam era big data seperti ini harusnya kita bisa mengatasi persoalan tersebut ya. Nah, termasuk tadi yang ditanya gitu ya, apakah kita layak kalau kita udah daftar, apakah kita masuk, itu sebetulnya sekarang bisa juga di trace ya. Kita buka website ataupun data sumber-sumber yang sebetulnya kita bisa mengaksesnya begitu. Nah, hanya persoalannya kadang, nah ini Mbak Banu gitu ya, masyarakat kita itu kan akses terhadap internet mungkin masih terbatas gitu ya. Nah, sehingga sebetulnya harusnya bisa dibantu ya di kelurahan, di kantor desa gitu. Itu kan ada yang sebetulnya bisa membantu, karena menurut saya harusnya negara ini paling tidak pada level desa itu sudah bisa mengakses internet sehingga berbagai kebijakan pemerintah termasuk data-data itu bisa diakses juga oleh warga gitu-gitu. Berarti karena masyarakat saat ini memiliki keterbatasan juga ya Bu terhadap internet dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Berarti RT dan RW sebetulnya harus aktif dan betul-betul mendata warganya dengan benar ya Bu ya. Karena itu yang akan bisa kita katakan itu menyangkut nasib para warganya yang akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atau tidak ya Bu ya.
Ya, tapi termasuk juga ini apa namanya warganya sendiri harus aktif begitu kalau menurut saya ya. Dalam pengertian karena memang seeking behavior masyarakat kita itu rendah gitu ya. Nah, bansos apa saja yang tersedia itu kan sebetulnya masyarakat bisa mencari tahu Betul. melalui berbagai karena sekarang kan tidak ada alasan tidak bisa atau tidak tahu ya gitu. Karena kita sebagai warga masyarakat juga sebagai warga maksud saya juga harus berperan aktif begitu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita merasa nih ya, ini persoalannya merasa kadang-kadang ini juga hasil-hasil penelitian kami ya, evaluasi terhadap bantuan-bantuan sosial, banyak yang merasa miskin, itu yang juga jadi masalah tuh Mbak Banu, sehingga kadang-kadang ada konflik di masyarakat karena mereka merasa miskin terus tidak mendapat bantuan atau ya memang secara nyata mereka miskin, kenapa terus kemudian yang lebih mampu yang justru mendapat bantuan. Nah, hal-hal yang seperti ini itu kan verifikasi gitu itu sebetulnya adanya di tingkat lokal ya. Nah, hanya memang jadi catatan yang kemudian penting gitu. Jangan sampai juga ada, nah ini soalnya ada masuk juga di dalam temuan bahwa kedekatan dengan RT, RW, kelurahan itu ternyata juga berkontribusi. Nah, itu yang tadi apa namanya termasuk di dalam apa yang kita sebut sebagai data fiktif gitu ya atau data ganda gitu ya. Ya akurasi data lah lebih tepatnya memang seperti itu. Oke. Baik, bahkan banyak masyarakat yang sebenarnya punya motor sport tapi menganggap diri mereka masih miskin ya Bu ya. Ya, nah karena memang kalau ketika kita bicara tentang kemiskinan itu kan ada kemiskinan yang bersifat dalam tanda kutip subjektif ya, relatif begitu. Kemiskinan kultural mungkin kita nyebutnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang pandemi, ini kan menyasar kepada kemiskinan yang struktural, yang ya tanpa mereka mau kan sebetulnya mereka yang tadinya mungkin sudah rentan secara ekonomi semakin rentan begitu. Nah, itu yang sebetulnya kita kedepankan gitu karena kan kita juga sadar ya bahwa dana pemerintah juga kan sebetulnya terbatas ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya jumlah apa namanya penerima bansos tersebut itu ya memang kita kalau misalnya kita ngomong PKH kok hanya 10 juta ya misalnya kayak gitu ya 10 juta penerima. Nah, tapi kan sebetulnya kita lihat juga ada bansos-bansos yang lain begitu ya. Nah, yang menarik sebetulnya di negara kita bahwa bukan hanya negara loh yang terlibat di dalam memberikan bantuan-bantuan sosial seperti ini begitu ya. Tapi saya lihat misalnya ada teman-teman saya yang menggalang dana untuk kemudian diberikan kepada petugas pemakaman misalnya itu kan dalam tanda kutip bansos juga ya yang diinisiasi warga katakanlah seperti itu. Nah ini luar biasa juga sih sebetulnya hanya memang yang menjadi sangat penting adalah bahwa jangan sampai kemudian tadi ada yang dalam tanda kutip memang memanfaatkan gitu menerima bansos sana sini gitu ya padahal kemudian ada orang-orang yang atau keluarga-keluarga yang lebih membutuhkan akhirnya tidak tersentuh bantuan. Oke, baik. Bu Ida, kita akan jeda sebentar, Bu. Silakan. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali lagi usai jeda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Ibu Ruwaida Nur selaku Sosiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Bu Ida, kita lanjutkan lagi Bu dialog kita. Silakan. Oke, baik Bu. Mensos Tri Risma kan sebenarnya sekarang melakukan belusukan-belusukan ke daerah ya Bu untuk memastikan bahwa penyaluran bansos yang diberikan oleh Kemensos ini benar-benar sampai kepada masyarakat. Namun kita juga mengetahui bahwa tidak mungkin semua kegiatan dari bansos ini akan diikuti oleh Bu Risma. Lalu bagaimana cara selain ini Bu yang bisa dilakukan oleh Kemensos untuk bisa memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan bantuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan? Nah, salah satu memang catatan ya dari berbagai kajian yang termasuk sudah kami lakukan, kebetulan saya dari yang tadi ya evaluasi PKPS BBM sampai yang kemudian kemarin gitu ya, itu kita sebetulnya memang lemahnya di monitoring. Monitoring itu di dalam pengertian bahwa
apakah memang satu ya tepat sasaran gitu ya, terus kemudian tepat distribusi dan cepat itu juga jadi masalah kan gitu. Yang ketiga, tepat jumlah besaran yang diterima ya, karena banyak kasus juga dipotong segala macam. Dan yang terakhir sebetulnya yang kita juga bisa identifikasi adalah tepat pemanfaatan ya, dalam pengertian di bantuan-bantuan yang sebelum pandemi kami juga melihat bahwa ternyata yang tadinya untuk kebutuhan sekolah misalnya ternyata tidak digunakan untuk kebutuhan sekolah misalnya seperti itu ya. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, apakah pemerintah seperti misalnya Bu Menteri harus turun langsung, itu kan menurut saya kerja luar biasa ya, tapi meskipun itu ada efek di satu sisi begitu, dalam upaya memonitor begitu, karena bagaimanapun sebetulnya kinerja dalam hal ini adalah kinerja kelembagaan menjadi sangat penting gitu ya, terutama pada konteks pihak-pihak yang dalam tanda kutip pengelola bansos tersebut begitu. Nah, hanya yang menjadi menurut saya juga penting bahwa warga masyarakat gitu ya, itu juga seharusnya terlibat begitu ya. Artinya seperti saya misalnya, saya kan pernah mempertanyakan begitu loh, kok yang ini dapat misalnya gitu ya. Kalau menurut saya sebetulnya tidak bisa tidak dapat gitu ya, karena memang dianggap mampu, orang punya mobil gitu loh. Kok dapat bansos yang DKI ya waktu itu kasusnya sembako ya, memang seperti itu. Nah, ini yang kemudian juga kadang ada orang-orang yang sebetulnya sungkan, istilah saya ya, segan untuk memberikan catatan-catatan seperti itu di tingkat lokal, karena memang kajian kami secara sosiologis potensi konflik di tingkat lokal, paling tidak nggak ngomong konflik itu ya, gesekan-gesekan, kecemburuan, itu sebetulnya memang terjadi terkait dengan bansos ini. Nah, oleh sebab itu yang perlu dipertimbangkan ke depan itu adalah bagaimana pelembagaan sistem monitoring gitu ya. Kan agak sulit kalau misalnya saya pernah memberi catatan ini waktu diminta mereview evaluasi bansos tahun 2020 gitu ya. Nah, saya memberikan catatan apakah kalau misalnya yang melakukan evaluasi atau monitoring itu adalah pihak lembaga itu sendiri, itu saya khawatirnya ada bias. Betul. Gitu, bias ya. Jadi kalau bisa ya memang melibatkan pihak-pihak lain gitu ya. Misalnya perguruan tinggi, sekarang sebetulnya ada ya kan mahasiswa punya KKN Betul. tematik ataupun melalui apalah ya, seperti itu. Nah, di beberapa negara sebetulnya itu bisa ada dalam tanda kutip, waktu itu kita juga bicara tentang grievance mechanism, jadi mekanisme pengaduan. Jadi masyarakat sebetulnya kalau bisa diberikan jalur-jalur kemana mereka harus mengadu gitu ya. Kan kadang takut ya kalau ngomong sama RT, apalagi ke kelurahan, dampaknya luar biasa juga begitu. Nah, artinya nomor-nomor berapa yang sebetulnya gitu ya, sekarang kan bisa orang SMS, online begitu ya, tapi yang memang jadi penting sebetulnya menurut saya validasi dan akurasinya nanti ya, karena kan juga jangan sampai dikit-dikit ngadu, tapi yang jelas ya memang perlu ada mekanisme pengaduan seperti itu melalui mana gitu yang dan itu diinformasikan kepada masyarakat luas begitu. Oke. Baik, Bu, seperti kita ketahui kan kemarin sudah terjadi korupsi bansos ya, Bu. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk mencegah terjadinya kembali korupsi bansos seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya, Bu? Nah, ini ya saya kira ini persoalan besar ya kalau menurut saya ya. Apalagi kalau itu terjadi di masa pandemi begitu ya, karena yang namanya bansos itu sebetulnya kita tahu diberikan kepada terutama pada saat-saat krisis sebetulnya kan gitu ya, atau kepada kelompok-kelompok yang memang sangat rentan gitu ya. Jadi kalau kita bicara, makanya waktu itu saya bilang bukan hanya sekedar miskin, harusnya pada kelompok-kelompok yang disebut sebagai fakir. Jadi kan kalau kita bicara tentang fakir itu ya memang benar-benar butuh gitu ya. Nah, artinya kalau sampai bahasa saya ya, saya sebetulnya termasuk orang yang bicara, kan sosiologi itu bicara tentang nilai gitu ya. Nah, apakah kita akan memakan, istilah saya, darah
atau daging saudara sendiri itu kan sebetulnya bisa juga didengungkan oleh para agamawan ya kalau menurut saya gitu loh, karena kita ikut ngontrol itu sebetulnya di dalam rangka untuk tidak terjadi praktek-praktek gitu ya, korupsi seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang korupsi di negeri ini kan dengan berbagai bentuk ya, dari level yang paling bawah gitu ya. Kami waktu mengevaluasi BLT itu ya ada yang dipotong 50.000 misalnya seperti itu ya, dianggap sebagai biaya administrasi dan sebagainya. Nah, praktek-praktek seperti ini kalau menurut saya ya tadi ya, kalau bisa kuat monitoring yang kemudian monitoringnya dalam tanda kutip legal, resmi, dilakukan oleh lembaga yang juga resmi. Nah, itu yang sebetulnya juga menurut saya perlu ada dorongan untuk melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Karena bukan hal yang baru ya, Mbak Banu ya, karena menurut saya kalau di masa pandemi ini kan istilahnya kalau orang udah kelelep lah ya, udah mau kelelep sehidung, terus masih juga ada yang memanfaatkan ya, itu kan luar biasa, bahasa saya zolim ya. Kalau kita bicara tentang kejoliman ya itu yang sebetulnya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu begitu. Oke, lalu terakhir Ibu, masukan Ibu kepada pemerintah dalam menangani permasalahan bantuan sosial ini, Bu. Ya, saya kira kan kita perlu mengapresiasi pemerintah di dalam konteks bahwa ini kan jaring pengaman sosial ya istilahnya. Jadi usaha untuk mencoba mengintervensi pada kelompok-kelompok yang rentan ya, dan nah hanya memang saya sampaikan ke beberapa pihak bahwa resources sumber dana pemerintah kan juga perlu kita, meskipun ini memang menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan undang-undang kita ya, kelompok-kelompok yang rentan ini kan begitu ya. Nah, tapi kalau kami secara sosiologis juga mendorong solidaritas yang sebetulnya kita negara ini bersyukur juga ya, meskipun dalam situasi sulit solidaritas antar warga juga relatif baik gitu. Nah, hanya catatan saya sebetulnya kalau misalnya bicara tentang itu, yang bisa dilakukan itu di level komunitas. Komunitas ya, kan kalau kita bicara tentang sedekah, zakat, kalau itu dimanfaatkan di antara tetangga-tetangga itu sebetulnya relatif lebih baik ya. Betul. Begitu. Nah, karena kita yang tahu persis siapa yang harusnya dibantu begitu. Nah, jadi mekanisme pemerintah tanpa disupport oleh pihak-pihak yang lain, karena ini udah era memang kita harus sinergitas begitu. Nah, hanya yang menjadi sangat penting jangan sampai ada, nah ini juga ya, program-program pemerintah aja dipolitisasi gitu ya. Nah, jangan sampai kemudian juga ada program-program yang dari masyarakat itu yang kemudian juga punya agenda-agenda terselubung. Nah, bahasa saya tadi kan kita memang memberi bantuan dalam konteks kemanusiaan ya. Itu yang sebetulnya menjadi bagian yang sangat penting kalau catatan kami. Oke, baik, terima kasih Ibu Ida Ruwaida Nur selaku sosiolog dari Universitas Indonesia atas waktunya siang hari ini, Bu. Ya, sama-sama Mbak Banu, mudah-mudahan memberi manfaat seluasnya. Oke, insya Allah. Terima kasih, Bu. Sama-sama, salam sehat.